Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. Amma ba'du, meneruskan kajian tafsir Ayatul Ahkam. Kita sudah sampai di muhadarah ke-30, Al-Hukmur Rabi, hukum yang keempat. Al-Hukmur Rabi, kaifa tusalli salatul khauf. Hukum yang keempat, bagaimana bisa kamu melaksanakan salat khauf. Bagaimana pelaksanaan salat khauf? Dhahaba al-Imam Abu Yusuf rahimahullah ila anna mashtamalat alaihi al-ayat min al-ahkam. Al-Imam Abu Yusuf berpendapat bahwasanya ayat yang mencakup atau yang menyinggung salatul khauf itu apa katanya di sini? Ya, fi salatul khauf kana khassan bir rasuli alaihi salam ma'al jaish akhdan min zahiri qawlihi ta'ala wa idza kunta fihim. Bahwasanya ayat yang menyinggung pelaksanaan sholatul khauf itu khusus pada Rasul sallallahu alaihi wasallam beserta rombongan atau tentara beliau, karena mengambil zahir dari firman Allah Subhanahu wa taala wa idza kunta fihim. Engkau ya Nabi, jadi ini khitabnya pada Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama dengan mereka, maka bisa kamu melaksanakan sholatul khauf. Jadi menurut Abu Yusuf sendiri tidak ada pelaksanaan sholatul khauf pada umatnya, melainkan pelaksanaan sholatul khauf itu hanya khusus pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa dhahaba al-jumhur ila anna sholatul khaufi masyru'atun lianna khitaban nabiy sallallahu alaihi wasallam khitabun li ummati. Mayoritas para ulama berpendapat bahwasanya sholatul khauf itu memang sholat yang disyariatkan. Kenapa? Karena khitab pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu secara otomatis khitab bagi umatnya. Jadi walaupun idza kunta ini khitabnya pada Nabi, tapi umatnya juga masuk di situ. Wa qad umirna bittiba'ihi wa ta'assi bih, dan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk selalu mengikuti Nabi dan ikut terhadap apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal a'immatuhum khulafa'uhu min ba'dihi yuqimuna syari'atahu wa millatah fala mujiba lil qawli bil khususiyyah. Kemudian para imam, para pemimpin setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, para imam setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah khalifahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana mereka itu menegakkan syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan agama Nabi. Maka tidak ada keharusan, tidak ada sesuatu yang menjadikan bahwasanya syariat sholatul khauf itu khusus pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada di situ. ثم اختلفوا في كيفية الصلاة على أقوال عديدة حسب اختلاف الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kemudian mereka berbeda pendapat dalam tata cara melaksanakan sholatul khauf. Di sini ada beberapa pendapat ya, sesuai dengan perbedaan mereka dalam riwayat-riwayat hadisnya yang diriwayatkan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fil Muni, al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Muni berkata, wa yajuzu ay yusalli salatal khauf ala kulli sifatin shallaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Al-Muni, Imam Ibnu Qudamah yang mengarang kitab Al-Muni, kata beliau boleh salat khauf itu dilaksanakan sesuai dengan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat tersebut. Qala Ahmad, al-Imam Ahmad berkata, kullu haditsin yurwa fi abwabil salatil khauf fal amalu bihi jaiz. Semua hadis yang meriwayatkan tata cara salatul khauf dari beberapa cara yang diriwayatkan itu, maka mengamalkan sesuai dengan cara tersebut itu hukumnya boleh. Entah cara apa saja itu dalam pelaksanaan salat khauf itu boleh. Qad ikhtara al-Imam Ahmad haditsa Sahal ibn Hasma wa qad rawahu al-jama'atu wa lafdhu 'inda Muslim kama yali anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla bi ashabihi fil khauf fasaffahum khalfahu saffain
فصلى بالذين يلونه ركعة ثم قام فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفهم ركعة ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم فصلى بهم ركعة ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة ثم سلم. Al-Imam Ahmad itu memilih hadis yang diriwayatkan oleh Sahal ibn Hazmah, di mana beliau meriwayatkannya dan beliau ada jamaah yang meriwayatkan hadis dari beliau, dan lafaz hadisnya itu ada di Sahih Muslim seperti halnya berikut, bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah melaksanakan sholat khauf bersama sahabat-sahabat beliau di pelaksanaan sholat khauf. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan as-shaf di belakang beliau sebanyak 2 shaf, ya, 2 baris. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu membuat 2 baris setelah jadi di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada 2 shaf, ya, ada 2 shaf di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Thumma taqaddam fasalla billadzina yalunahu rak'ah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat dengan shaf yang pertama, ya. Kemudian shaf yang kedua ini diam, ya, berdiri gitu, saling shaf yang kedua ini menjaga, ya. Shaf yang kedua ini menjaga. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rakaat pertama itu sholat dengan shaf yang pertama. Thumma qama falam yazal qa'iman hatta shallal ladzina khalfahum rak'ah. Kemudian di rakaat yang kedua Nabi terus berdiri, kemudian shaf yang pertama ini melaksanakan atau menyempurnakan sholatnya 2 rakaat. Kemudian setelah shaf yang pertama ini selesai melaksanakan sholat, barulah sholat shaf yang kedua ini sholat rakaat pertama bersama dengan Nabi, yang dimana Nabi sudah di rakaat kedua. Hatta shallal ladzina khalfahum rak'ah. Kemudian taqaddamu wa ta'akhkhara alladzina kanu qaddamahum. Kemudian mereka yang ada di shaf kedua ini maju ke depan, dan yang ada di shaf pertama ini ke belakang, ya. Fasalla bihim rak'ah. Tsumma qa'ada hatta shallal ladzina takhallafu rak'atan tsumma sallama. Ya, tadi yang saya terangkan itu di cara yang lain. Nah, untuk yang cara ini hatta shallal ladzina khalfahum rak'atan tsumma taqaddamu. Nah, yang ada di shaf yang kedua ini masuk atau mengganti posisi shaf yang pertama, kemudian shaf yang pertama ini ke belakang, ya, ke belakang. Fa shalla bihim rak'ah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat atau yang menyempurnakan sholatnya dengan shaf yang tadinya itu shaf nomor 2, kemudian mengganti posisi yang pertama. Tsumma qa'ada hatta shallal ladzina takhallafu rak'atan tsumma sallama. Ya, kemudian setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu duduk, mereka menyempurnakan sholatnya karena mereka itu masih kurang 1 rakaat, menyempurnakan sholatnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu selesai sholatnya itu salam. Ada wallahu alam. Jadi alhasil ya tadi, jadi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadikan 2 shaf di belakang, kemudian melaksanakan sholatul khauf dengan yang pertama, kemudian mereka yang setelah melanjutkan ke rakaat nomor 2, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap berdiri, kemudian mereka ke belakang, dan disusul dengan rakaat yang kedua ini pindah ke depan, lalu Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mereka itu menyempurnakan sholatnya, dan mereka yang kurang 1 rakaat itu menyempurnakan sholatnya, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucap salam. Hadza wallahu a'lam.